Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu dan bapak sekalian, hadirin hadirat jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita memanjatkannya kehadirat Allah taala, Tuhan sekalian alam yang telah menciptakan kita semua, memberi rizki kepada kita, dan dialah satu-satunya pemilik kita semuanya. Tidak ada di antara kita kecuali pasti adalah ciptaan siapa? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita merasakan kebahagiaan hidup, kenikmatan menjalani kehidupan ini kecuali semata adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Segala puji bagi siapa? Bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman. Imanlah yang sangat penting bagi kita karena dialah yang harus mendasari setiap amal perbuatan, setiap ibadah, termasuk adalah berpuasa di bulan Ramadan. Di mana Rasulullah SAW bersabda apa? Apa sabda? Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dasarnya adalah iman, dan yang kedua dasarnya adalah pengharapan, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz Anto di kultum jelang witir tadi. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala curah limpahkan kepada nabi kita semua, siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah nabi akhir zaman yang kita cintai, dirinya, pribadinya, keluarga dan para sahabatnya. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita amalkan sunnah-sunnahnya di dalam kehidupan keseharian kita, baik pada sisi ibadah yang makhsusah, yang khusus, yang mahdah, dan juga pada ibadah yang ghair makhsusah, yang tidak dikhususkan dan dia adalah ghair mahdah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita menjadi pengikut Nabi Muhammad yang setia. Amin. Ibu dan bapak sekalian, adalah kebahagiaan yang tiada tara bagi setiap kita, individu kita, muslim ataupun muslimah, dewasa ataupun remaja, juga anak-anak, bahwa kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati Ramadan di tahun 1434 Hijriah ini. Semoga Ramadan yang akan kita masuki ini terus bergulir sampai dengan akhirnya dengan baik. Kitanya juga diberikan kesehatan, diberikan kesungguhan, diberikan kekhusyuan di dalam setiap ibadah yang kita laksanakan. Dan semoga juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang aman, damai, jauh dari petaka, musibah, dan hal-hal yang menghalangi kekhusyuan kita beribadah di bulan Ramadan. Dan semoga apa yang kita rencanakan dari kebaikan, dari amal soleh, dari hal-hal yang kita niatkan untuk dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pun juga menerimanya sebagai amal yang berpahala di sisinya, yang memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di akhirat. Dan syukur-syukur dengan amal Ramadan tahun ini menjadi cukang lantaran, menjadi sebab kita untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan itu. Amin. Ibu dan bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Berbicara tentang Ramadan tentu saja tidak bisa lepas dari berbicara tentang puasa. Malah Ramadan itu juga menjadi populer disebut sebagai Syahrus Syam, sebagai bulan apa? Bulan puasa. Kenapa demikian? Kita tahu semua karena di bulan itu diwajibkan kita berpuasa. Kewajiban kita berpuasa di bulan Ramadan ini unik. Kenapa disebut unik? Karena kita puasanya everyday, setiap hari, dan tidak boleh sembarang hari, tetapi harus setiap hari. Pokoknya ada tanggal berapapun saja, selama itu adalah Ramadan, maka itu adalah wajib kita berpuasa. Ya, wajib berpuasa karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Siapa yang memasuki bulan Ramadan, hendaklah ia memuasainya. Jadi berpuasa di bulan Ramadan ini adalah unik karena tidak ada satupun hari kecuali kita berpuasa. Dan memang harus digenapkan. Karena Allah Subhanahu wa taala menambahkan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kalian genapkan hitungannya, jadi tidak boleh tanggung-tanggung, tidak boleh sebagian-sebagiannya, tetapi semuanya tanpa kecuali. Kepada siapakah kewajiban puasa Ramadan itu? Saya ini ingatkan saja, terutama bagi orang tua yang sudah memiliki anak dan ingin mendidikkan ajaran agama kepada anaknya. Kepada siapakah kewajiban Ramadan itu diwajibkan? Yaitu kepada orang mukmin, orang muslim. Jadi mohon maaf di sini kalau ada yang kafir itu tidak wajib, ya. Ada yang kafir, cung? Ada. Kewajiban adalah kepada muslim. Yang kedua adalah yang akil baligh. Yang akil itu adalah manusia yang normal dalam berpikir, jadi tidak idiot, tidak gila, begitu ya, tidak gila begitu, tidak gila, tidak normal. Kemudian baligh. Baligh ini adalah ukuran ketika alat reproduksi di masing-masing orang sudah berfungsi, yaitu laki-laki ditandai setelah mimpi basah, sementara perempuan ditandai dengan menstruasi. Bila kemudian dua tanda itu tidak ada, maka usia 15 tahun menjadi ukuran maksimum. Dan sesungguhnya juga bisa ditebak, bisa diperkirakan dengan tanda-tanda seksual sekunder, di mana kalau laki-laki suaranya menjadi rebek, ya, oh begitu ya, jadi tidak jelas suaranya, tidak bisa ini, tumbuh kumis ada yakun, ya. Kemudian suku jebrag, kakinya agak tidak proporsional gitu ya, tiba-tiba ukuran sepatunya langsung nambah gitu ya. Nah, itu laki-laki. Kalau perempuan tentu saja dengan bentuk tubuh ya, ada tumbuh payudara, pinggulnya semakin nampak dan seterusnya. Dan itu bila tidak haid dan juga tidak diceritakan dan anak tidak bercerita tentang mimpi basah, maka tanda-tanda sekunder pun juga bisa menjadi ukuran bahwa dia sudah baligh. Jadi muslim, yang kedua adalah baligh. Nah, ini anak-anak remaja diingatkan ya, yang dan mohon ditanyakan oleh ibu bapaknya usia 10, 11, 12, 13, 14, yakinkan karena bila ternyata tanda-tanda itu ada, maka menjadi wajib bagi anak ibu bapak untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, harus sehat. Puasa itu harus sehat, jangan sakit. Karena kalau sakit gugur kewajibannya. Bukan berarti harus berbuka, boleh saja yang sakit berpuasa, hanya tidak wajib. Tapi kalau sehat, maka dia harus wajib berpuasa. Yang keempat, mukim. Mukim itu ada di tempat tinggalnya dan tidak sedang safar. Nah, kalau saya ini safar nih, boleh buka nih ya, 30 hari nggak puasa juga boleh. Orang lagi safar, kita ada orang Depok ya, orang Jawa Barat datang ke Melbourne ini, kita sedang safar. Jadi kalau saya sih boleh buka, tidak wajib.
Tapi kalau mau puasa juga silahkan. Yang kelima, nah ini agak unik, dan ini mohon maaf para bapak-bapak remaja laki-laki tidak bisa ikutan di poin kelima ini, yaitu tidak haid atau tidak nifas. Ya, bersih dari haid, bersih dari nifas, maka wajib padanya untuk berpuasa. Jadi 5 inilah yang menyebabkan seseorang menjadi wajib berpuasa. Puasa itu adalah ibadah di mana kita menahan diri dari yang membatalkan puasa sejak fajar sampai dengan maghrib. Niatnya adalah ibadah kepada Allah. Jadi kalau seseorang menahan diri, kagak makan, kagak minum, tidak melakukan hubungan intim suami istri dari fajar sampai dengan maghrib, maka niatnya adalah ibadah kepada Allah, maka dia sedang berpuasa. Kira-kira begitu ya. Maka dia sedang berpuasa. Nah, oleh karena itu sebetulnya puasa itu titik tekannya adalah pertama di imsaknya, menahan dirinya. Yang kedua titik tekannya adalah pada motifnya, itu karena Allah. Ya. Jadi yang namanya puasa, apapun hadis, apapun ayat bicara tentang puasa, as-siyam, saum, maksudnya adalah inti utamanya adalah al-imsak, dan yang kedua motif menahan diri. Jadi menahan diri, yang kedua motifnya. Menahan diri dari makan dan minum atau hal yang membatalkan puasa dari fajar sampai dengan maghrib, motifnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibu bapak sekalian, sekali lagi, tapi ibu bapak sekalian, dengan demikian maka ternyata puasa ini adalah ibadah yang paling mudah kita kerjakan. Tidak ada sisi sulit padanya. Ya, gara-gara tadi titik tekannya adalah imsak wan niyah, menahan diri dan pada motivasi, menyebabkan puasa ini biasa-biasa saja. Terutama di Australia kalau musim dingin. Ya, puasa dan tidak puasa itu tidak bisa dibedakan. Itu ya. Menunjukkan bahwa puasa itu enteng, nggak ada kesulitan, nggak ada hal yang merepotkan. Ya kalau musim panas kita cerita lagi nanti. Ini kan lagi musim dingin kita sekarang. Jadi dia adalah hal yang sederhana, tidak rumit. Malah kalau kemudian kita telusuri fikih, kita temukan aturan di mana orang boleh berbuka puasa di siang hari. Tentu saja syarat dan ketentuan berlaku. Ya, ada yang safar atau sakit, atau dia haid atau nifas, ibu menyusui, ibu sedang hamil, nenek-nenek, kakek-kakek yang mengkhawatirkan kalau berpuasa, kemudian pekerja berat walaupun dia sehat fisiknya, tetapi bila ia berpuasa maka akan membinasakan dirinya atau merugikan dirinya, mencelakakan dirinya atau mencelakakan orang lain, maka mereka boleh berbuka. Jadi sederhana banget. Intinya tidak boleh ada orang rugi, tidak boleh ada orang sakit, tidak boleh ada orang sengsara, tidak boleh ada orang celaka gara-gara puasa. Menunjukkan puasa itu sederhana aja, gak berat-berat amat. Balik lagi ke penjelasan tadi, bulan Ramadan adalah bulan puasa. Wajib hukumnya siapapun yang memasuki bulan Ramadan untuk berpuasa. Sebulan penuh tidak ada boleh satupun hari kecuali ia harus berpuasa. Selama apabila ia adalah muslim atau muslimah, sudah akil balik, mukim, tidak sedang safar, sehat dan tidak sakit, serta bebas dari haid dan nifas, maka wajib berpuasa. Inti dari puasa adalah menahan diri dari yang membatalkan puasa dari fajar sampai dengan maghrib, serta motif, niat kenapa ia menahan diri dari yang membatalkan puasa itu intinya ketika kita berpuasa, ya. Makanya dengan demikian puasa itu ternyata hal yang biasa, hal yang sederhana, bukan ibadah orang dewasa, tetapi dia adalah ibadah anak-anak. Ya, dia adalah ibadah anak-anak. Karena yang merasa sulit berpuasa hanyalah anak-anak. Kalau sudah akil balik, sudah dewasa, merasa sulit, ini mesti dipertanyakan.
Apakah dia memang sudah dewasa atau masih kanak-kanak begitu statusnya begitu ya. Hal yang biasa. Karena dia adalah hal yang biasa, sementara Ramadan adalah bulan berkah, bulan mulia, bulan di mana Allah turunkan rahmat, di mana Allah turun lipat gandakan pahala, di mana Allah Subhanahu wa taala siapkan satu malam yang bila kita beribadah padanya kita akan mendapatkan kebaikan 1000 bulan. Maka dengan demikian kita harus mencari hal lain selain puasa agar Ramadan kita menjadi bermakna ya. Tadi Ustaz Anto mengingatkan bahwa Ramadan ini harus menjadi Ramadan terbaik untuk kita semuanya. Tetapi sekali lagi keterbaikan Ramadan itu bukan dari puasanya kita, tetapi dari ibadah-ibadah selain puasa. Ada 10 ibadah penting di bulan Ramadan yang harus dimaksimalkan oleh kita. Yang pertama adalah ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur. Yang kedua, menyegerakan berbuka. Yang ketiga, qiyamul lail. Yang keempat, tilawatul Quran. Yang kelima, zikir dan doa. Yang keenam, zakat, infak, sedekah. Yang ketujuh, memperbanyak amal saleh dan ibadah lainnya. Yang kedelapan, meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, apalagi yang makruh dan haram. Yang kesembilan, iktikaf. Terakhir ke-10, mencari Lailatul Qadar. Ya, kalau kata Pak Ade mah bukan mencari, katanya ngadodoho Lailatul Qadar. Ya. Ya. Nah, ini 10 ibadah ini menurut saya harus lebih dimaksimalkan di bulan Ramadan. Lupakan puasa. Puasa mah ibadah anak SD, bukan orang dewasa, bukan remaja ya. Remaja, orang dewasa. Kalau sudah datang bulan Ramadan yang harus dilakukan 10 itu. Kenapa demikian? Karena budaya kita, tradisi umat Islam tidak hanya Indonesia, saya rasa juga di negara-negara lain, di negara-negara muslim lain, datangnya bulan Ramadan ini menjadi anomali. Ialah menjadi bulannya makan-makan. Di Ramadan datang identik dengan bulan makan-makan, sehingga konsumsi makanan meningkat. Setiap keluarga begitu, seluruh masyarakat 200 juta kaum muslimin di Indonesia begitu. Maka yang terjadi adalah peningkatan demand terhadap kebutuhan pokok, dan ini dijadikan sebagai ladang mendapat keuntungan di pasar, sehingga kemudian barang ditahan sebentar dan kemudian harga menjadi naik, baru kemudian dilepas dan berebutanlah orang membeli makanan. Dan hebatnya ini di Indonesia, nggak tahu di Australia sih kayaknya gitu-gitu juga, sama maksud saya. Kalau di Indonesia itu banyak di bulan Ramadan tuh makanan yang ada hanya bulan Ramadan. Kalau misalnya dia dibikin oke, no problem. Tapi ini mah produk alami. Misalnya kolang-kaling, cangkaleng. Kolang-kaling itu kalau selain bulan Ramadan susah mendapatkannya. Tetapi kalau bulan Ramadan pada ada. Nggak tahu pohonnya di mana tuh, 11 bulan tuh sembunyi itu pohonnya. Ada lagi belewah. Belewah itu kalau tinggal di Bekasi begitu, di Depok gitu ya, di Tangerang yang tinggal di situ. Itu kalau pulang kerja itu di pinggir tol jualannya, karena pasti macet tolnya kan. Itu di pinggir tol jualan. Itu di bulan lain belewah pada kemana itu? Malah di Indonesia ini tidak jauh berbeda di Australia. Di bulan Ramadan tuh makan kolak. Sementara kolak nggak ada di bulan yang lain. Ini bahaya. Jadi ternyata ada anomali di mana kita diminta untuk menahan diri dari makan dan minum, tetapi justru, itu saya katakan tadi kan, inti puasa itu kan al-imsak, menahan diri dari makan dan minum. Kemudian niatnya adalah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi anehnya bulan Ramadan menjadi bulan makanan. Ini tantangan buat kita semuanya.
Bagaimana kita mumpung jauh dari Indonesia begitu kira-kira menjadikan Ramadan itu sebagai bulan mengurangi makanan, ya, biar yang diabetes lebih sehat lagi, ya, yang pada tekanan darah tinggi normal lagi, ya, ibu-ibu yang sudah melebar ke kiri dan ke kanan, ke depan dan belakang juga mulai merampingkan diri lagi, dimulai di bulan Ramadan. Karena memang begitu seharusnya. Kan ibu bapak semuanya tahu kan bukanya Rasulullah, ya. Rasulullah bukanya dengan apa ibu bapak? Kurma berapa? 3 kilo apa 3 karung? 3 butir. Satu butirnya sebesar apa sih? Sebesar kedondong apa sebesar pepaya? Jempol dimakan sama bijinya kagak? Lah kagak, dagingnya doang. Apakah Rasulullah hanya punya 3 butir itu? Tidak, di rumahnya ribuan butir ada dimiliki karena dia tinggal di Madinah. Nah, habis itu minum air bening, air putih sama susu. Habis itu salat maghrib. Habis salat maghrib tidak ada riwayat Rasulullah mengkonsumsi makanan yang lainnya kecuali menunggu datangnya waktu Isya. Dalam fikih ini disebut dengan saum wisal. Kemudian salat Isya, setelah Isya kemudian dia tarawih, qiyamul lail, habis tarawih tidur, ketemu makanan di waktu sahur. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dengan sengaja datang bulan Ramadan mempersedikit makan, bukan memperbanyak makan. Ustaz kan dalilnya jelas Ustaz di surat Al-Baqarah 187 bahwa dari sejak maghrib sampai dengan subuh itu adalah halal makan dan minum. Jadi ya iya dong, setiap menit aja kita makan dan minum. Salah memahami begitu. Kehalalan di situ menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Saat di malam hari kita berlapar-lapar dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qiyamul lail, diizinkan makan untuk memperkuat fisik agar kuat ibadahnya. Tadi saya dengan Pak Yanyan bilang, kata Pak Yanyan, Ustaz katanya kalau di sini hari pertama penuh membludak, hari-hari berikutnya wallahu alam, tapi itu di tahun lalu kata Pak Yanyan begitu. Jadi katanya menurut saya kenapa sekarang kita membludak datang ke sini bukan apa-apa sih sebetulnya, karena kita belum buka. Ada yang buka nggak? Yang buka puasa tadi nggak? Kan nggak ada ya. Makanya ke sini kuat datang sampai tamat insya Allah, nggak ada yang mengeluh. Besok lihat, tarawihnya masih banyak besok, tapi banyak yang mengeluh. Walaupun ini musim dingin tapi rasanya tuh gerah, perutnya kembung tarawih itu ya. Begitulah realitanya. Masih kuat besok, hari ketiga, malam ketiga udah mikir-mikir. Hari keempat ditinggalkan itu qiyamul lail. Ngapain katanya tarawih? Sudah bacaannya panjang gitu ya, perut penuh dan lain sebagainya. Gara-gara buka itu. Jadi buka itu kalau yang salah melakukannya itu akan menghambat menghambat ibadah qiyamul lailnya. Ya. Jadi sekali lagi ini harus difahami oleh kita dengan benar bahwa Ramadan adalah bulan mempersedikit makan, bukan bulan memperbanyak makan. Mohon komitmen ibu-ibu dengan suaminya, dengan anak-anaknya. Ramadan tahun ini tanpa kolak, no kolak. Ramadan no kolak. Bisa gak? Wow, Ustaz ini seumur hidup sebulan sekali. Nanti kolaknya silahkan bikin kolak dari Syawal sampai Sya'ban nanti. 11 bulan puas-puasin salah kolak. Ramadan justru kita hentikan. Berani nggak? Si ibu mikir tuh katanya kulkas sudah penuh tuh dengan bahan kolak. Membutuhkan keberanian ini, ya, untuk mengurangi makanan di bulan Ramadan. Karena Ramadan Rasulullah dengan sengaja mengurangi makanan. Hanya 3 butir saja yang ia makan, ya. Itu sengaja. Satu. Anomali yang kedua. Ini di Indonesia. Yang namanya Ramadan itu identik dengan bulan main-main. Segala permainan adanya pada bulan Ramadan.
Saya sebagai orang Garut ya, bermain gatrik, rebonan, gelas sodor, sorodot gaplok, main kartu, karet, ilak perempuannya congklak, backland dan lain sebagainya ada pada bulan Ramadan. Main monopoli Ramadan, gapleh Ramadan juga, baca kopingho Ramadan. Itu generasi saya. Generasi sekarang mungkin sudah dengan game, Nintendo, terus apa namanya, PS, PlayStation itu ya. Itu adanya di bulan Ramadan, ya. Malah karena ada libur, baik awal atau akhir Ramadan, ada pesantren kilat itu menjadi ajang cari nembak pacaran di bulan Ramadan. Di Istiqlal itu, ya, antara yang taraweh dengan pacaran jumlahnya sama 50-50. Di Istiqlal, di masjid coba pacaran. Nah, jadi akhirnya ini anomali. Karena Ramadan itu adalah bukan bulan main-main. Mulia, berkah, rahmat, keren-keren namanya. Bulan maghfirah, dilipat gandakan pahala, ditutup pintu neraka, dibuka lebar pintu surga, dibelenggu setan. Wis, luar biasa. Ya, sampai bau nafasnya saja kalau lagi puasa itu dihargai sebagai wangi kasturi, wangi apa sekarang, bukan kasturi, nggak populer, Bulgari mungkin ya sekarang. Jadi itu luar biasa, dinilai sangat berharga. Sekali lagi menjadi percuma kalau menjadi main-main. Makanya dia harus menjadi bulan bersungguh-sungguh, terutama adalah ibadah. Sekali lagi 10 ibadah tadi mesti hafal. Itu penting kita lakukan agar kita tidak sibuk dengan main-main, ya, agar kita tidak sibuk dengan makan-makan, yang ibadah yang saya terangkan tadi. Anomali ketiga ini di Indonesia dan saya yakin di Australia tidak terjadi. Ya, itulah keuntungan kita menjadi minoritas. Tapi ada kerugiannya, tapi keuntungannya itu. Yang ketiga di Indonesia, bulan Ramadan itu menjadi bulan yang tidak produktif, tetapi bulan konsumtif. Di bulan Ramadan itu tidak ada produktivitas. Jam kerja dikurangin, anak sekolah diliburkan. 10 hari terakhir harusnya pakai itikaf, ini dipakai sarana mudik. Yang namanya mudik ke kampung itu biayanya high cost, biaya tinggi. Ada memang penelitian sampai dengan disertasi doktor tentang mudik ini, itu dianggap sebagai local wisdom dan lain sebagainya. Tetapi saya berpendapat itu kesalahan fatal kaum muslimin. Karena Ramadan itu seharusnya menjadi bulan produktif, tidak berkurang dari ke bulan-bulan yang lain, malah harus meningkat. Kita tahu bahwa syariat puasa pertama kali disyariatkan adalah pada tahun kedua Hijriah, berbarengan bersamaan waktunya dengan pertama kali disyariatkannya jihad fisabilillah yang disebut dengan perang Badar Al-Kubra. Itu terjadi pada pertengahan Ramadan, dari awal Ramadan sampai dengan pertengahan Ramadan. Jihad, mempertaruhkan nyawa, berperang di jalan Allah, melawan orang kufar, bersungguh-sungguh dan menang. 314 orang kaum muslimin, Rasulullah dan para sahabat berhadapan dengan 1000 orang kafir di bawah pimpinan Abu Jahal, perang dan menang. Dengan senjata ala kadarnya, dengan persediaan logistik yang serba kekurangan, jumlah tadi sedikit, menang. Kenapa menang? Puasa. Ini mau puasa terjadi tidak produktif, ya, jam kerja berkurang, 10 hari terakhir pulang, tidak bekerja sama sekali, THR dikejar-kejar. Ini menurut saya keliru, karena Ramadan harus menjadi bulan prestasi. Dia adalah bulan di mana kita menunjukkan sesuatu yang lebih baik, lebih hebat, lebih bekerja keras dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya.
Nah, oleh karena itu sekali lagi ibu bapak sekalian, 10 ibadah itu menjadi penting agar anomali ini tidak terjadi, keanehan ini tidak terjadi. Ya, betul-betul Ramadan sebagai bulan mempersedikit makan, betul-betul Ramadan sebagai bulan penuh dengan ibadah dan taqarrub kepada Allah, betul-betul Ramadan sebagai bulan prestatif, ya, yang pada kuliah segera selesai, yang S2-nya juga tesisnya segera diselesaikan. Ramadan ini nih kesempatan. Yang S3 juga begitu, jangan berlama-lama, diselesaikan. Yang mencari nafkah, mendapatkan pekerjaan, yang menginginkan rumah dan lain sebagainya, maka Ramadan inilah sebagai sarana untuk kemudian meningkatkannya. Karena ini adalah bulan berkah, bulan mulia, bulan di mana Allah merahmati kita, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan beragam hal kepada kita. Sekali lagi, lupakan puasa, tetapi konsentrasikanlah di 10 amal ibadah penting Ramadan, yaitu mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka, berqiyamul lail, apa berikutnya? Tilawatul Quran, selanjutnya zikir dan doa, kemudian zakat, infak, sedekah, ketujuh memperbanyak amal soleh dan ibadah lainnya, kedelapan meninggalkan hal mubah yang tidak bermanfaat, apalagi yang makruh dan haram. Anak remaja jangan merokok ya di bulan Ramadan di siang hari, apalagi di malam hari. Terutama bapaknya juga jangan memberi contoh kepada anak-anak merokok di malam hari dan di siang hari. Yang ke-9 adalah beriktikaf, dan yang ke-10 apa? Mencari Lailatul Qadar. Sekian, terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tersisa 15 menit, kalau mau ada tanya jawab kami persilahkan. Silakan. Seksi teknologi ini harus menyediakan mix. Gak apa-apa, dipegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz mengingatkan kepada kita bahwa perihal puasa, Rasulullah mengingatkan kepada kita untuk berpuasa secara iman dan ihtisaban. Pada konteks iman kita diingatkan untuk menjadikan puasa sebagai sarana taqarrub dan menumbuhkan keikhlasan kita dalam beribadah dan beramal. Dan secara ihtisaban tadi Ustadz menerangkan bahwa ada pengharapan ya. Ada beberapa penulis yang menerjemahkan ihtisaban itu sebagai harap-harap cemas kita di dalam berpuasa. Jangan-jangan puasa kita itu tidak diterima oleh Allah ya. Dari situ juga ada satu anjuran bahwa ikhtiar kita dalam puasa harus ditujukan untuk mencapai apa yang dalam kategori Al-Ghazali itu level teratas, seperti yang Ustadz ungkapkan tadi, mampu menahan diri, mengkontrol diri ya. Namun kalau kita refleksikan kepada puasa kita, puasa masyarakat kita, bangsa Indonesia, puasa masyarakat Muslim pada umumnya, itu kita bisa melihat Ustadz ya, bahwa indikator keberhasilan puasa itu tampaknya belum dirasakan ya. Kalau kita melihat di media sosial dan realitas sosiologis masyarakat kita, banyak sekali sekarang masyarakat kita menjadi bangsa yang pemarah ya. Pertikaian di mana-mana, saling bunuh-bunuhan ya. Sedikit saja kemudian bisa mencuatkan amarah yang membara ya. Kemudian kalau kita lihat pada level
internasional di Mesir misalnya, sesama Muslim bahkan tentara baru-baru ini melakukan pembunuhan yang sangat kejam ya. Dan kalau kita lihat di dunia Islam pada umumnya, bahwa indikator keberhasilan puasa itu tidak dirasakan, bahkan anomali sosiologis ya bisa kita lihat dalam landscape politik kita ya. Nah, bagaimana Ustadz menanggapi ini ya? Ada satu hipotesa, jangan-jangan kita termasuk dalam proposisi yang dilakukan oleh Rasulullah, kamin syaimin laisa lahu min syamihi ilal ju'u wal atoshu. Kita berpuasa tapi hanya dapat lapar dan haus. Jadi menurut Ustadz bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau menurut saya masih sama saja dengan menurut Bapak juga. Kita ini sepaham nih. Ya, kalau menurut saya sama saja saya dengan Bapak. Nah, oleh karena itu maka yang harus dilakukan adalah pertama adalah mulai dari diri kita sendiri. Yang kedua, mulai dari Ramadan tahun ini, jangan nunggu Ramadan tahun yang akan datang. Yang ketiga, mulailah dari yang bisa kita lakukan. Menurut saya yang paling bisa kita lakukan di Ramadan sekarang ini mengurangi makanan, itu aja lah. Ya. Kan? Coba kita bisa Ramadan tahun ini mengkonsumsi makanan lebih sedikit dibandingkan dengan bulan Sya'ban. Lebih sedikit itu gampang lah ukurannya, bisa 90%, bisa 80% ya. Atau 99,5% boleh ya. Pokoknya berkurang deh dibandingkan dengan bulan Sya'ban. Kalau konsumsi kita lebih banyak dari bulan Sya'ban, ini sudah tanda-tanda kegagalan beribadah puasa. Itu menurut saya. Karena sekali lagi prinsipnya tadi bahwa kita ini bulan Ramadan saatnya mempersedikit makan, dan Rasulullah dengan sengaja mempersedikit makan itu. Begitu. Ya. Jadi sekali lagi harus mulai dari diri kita sendiri. Harus dimulai dari Ramadan tahun ini, jangan menunggu Ramadan berakhir dan kita menyesal. Tadi disebut katanya H2C ya, harap-harap cemas. Dan kemudian mulai dari hal yang sederhana ya, dan sederhana itu yang bisa kita lakukan. Kalau qiyamul lail 20 40 rakaat susah, yalah dengan Ustadz Gun-Gun aja dah ya, 8 rakaat tapi tanpa melamun ya. Ustadz Gun-Gun kemana, kita mikir kemana gitu ya, jangan ya. 8 rakaat saja tapi tanpa melamun gitu dah kita mulainya. Baca Quran tadi Ustadz Anto mengingatkan untuk menghatam 1 kali minimal dalam 1 bulan. Ya, kalau misalnya 1 juz ini dianggap berat, lama membacanya, cobalah membaca Al-Quran cukup hanya 10 lembar saja ya. 10 lembar bolak-balik ya, itu mungkin lebih ringan dibandingkan membaca Quran 1 juz. Atau mungkin ingin lebih ringan lagi, silahkan baca Al-Quran 2 lembar saja. Kalau 10 berat ya, saya ringkaskan jadi 2 lembar saja bolak-balik setelah sholat fardu ya. Habis subuh 2 lembar bolak-balik 4 halaman, habis zuhur begitu dan seterusnya. Yang penting 1 bulan apa tadi? Khatam. Jadi sebetulnya harus diusahakan di sini. Ustaz kena ngapain khatam Quran? Mendingan faham, kita ngerti artinya, baca terjemahannya. Ya, jangan terganggu, jangan terpengaruh, terprovokasi, tergoda dengan omongan itu. Kalau berani tabok dia ngomong begitu. Ini bulan Ramadan, Bung. Ramadan ini saatnya kita untuk membaca Al-Quran. Banyak-banyak membaca Al-Quran. Begitu ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi mana yang lebih memungkinkan bisa kita lakukan, silahkan. Ustaz, saya hobi masak, bagaimana nih? Kan harus mempersedikit makan, sementara saya hobi masak. Kalau begitu masaklah yang banyak. Tetapi jangan dimakan sendiri. Ya, dibagikan kepada fakir miskin, kepada orang. Tapi pengumuman, ya pengumuman dulu, biar yang lain tidak masak. Itu, ini mah kita masak banyak, saudara kita masak banyak.
Buka bersama kita makan di satu tempat, pulang ke rumah karena kita udah masak, makan lagi di rumah. Nah ini keliru juga gitu ya. Kalau mau masak banyak-banyak, mohon telepon yang akan dibaginya. Kalau kalian nggak usah masak, saya ada yang masak. Boleh kalau begitu, karena itu juga kebaikan. Jadi ini harus dimulai. Semakin kemudian kita memulai, semakin kita bisa melakukan Ramadan dengan benar. Ini adalah hal yang menggembirakan lah, kira-kira begitu ya, menggembirakan. Jadi ada cerita zaman dahulu di zaman tabi'in, ada kan dulu mah ada budak hamba sahaya ya, ada hamba sahaya. Salah satunya tuh ada hamba saya perempuan. Ceritanya ada seorang soleh, keluarga soleh, soleha, punya pembantu dan statusnya hamba sahaya, budak belian. Nah, dipinjam oleh saudaranya yang lain yang tidak terlalu soleh, menjelang Ramadan. Si pembantu ini terheran-heran ketika kemudian di akhir bulan Syaban si keluarga ini belanja besar-besaran. Oh, segala datang ke pasar beli. Terus karena dia baru ada di rumah itu, dia nanya sama majikannya, "Tuan, apakah ada yang akan menikah di bulan Ramadan ini?" "Ya enggak lah," katanya. "Loh kok banyak makanan begini?" "Ya ini makanan kan buat Ramadan." Dia bingung si pembantu si hamba saya tadi. "Loh kok Ramadan nih pembantu, hamba saya lagi." Keheranan. "Loh kok bulan Ramadan kok jadi banyak makan-makan begini?" Ya heran satu. Sudah. Karena dia tahu Ramadan ini adalah bagus, adalah bulan ibadah, terbiasa di rumah majikan yang terdahulu yang soleh, ya bangun pagi-pagi, setiap pintu digedorin. Bukan pagi lah, jam 2 digedorin semuanya pintu. "Ini ada apa?" Semua bangun, kaget di rumah ini. "Apa?" Dikiranya kebakaran atau apa. "Loh kamu kapan bangunin kita?" "Ya kita kan mau qiyamul lail. Ini Ramadan," katanya. "Oh kamu nanti aja belum lah," gitu akhirnya. Ya. Terus ya kemudian setelah sholat subuh semua orang diajak baca Quran, nggak ada yang mau. Baru 3-4 hari di situ ia minta kepada majikannya untuk dikembalikan kepada majikan semula. Nah oleh karena itu sekali lagi, dan kita tahu bagaimana kemudian di zaman salafus salih masih banyak keluarga yang semodel itu. Oleh karena itu maka bila sekarang ternyata indikator puasa itu tidak nyata, tidak ada realisasinya dalam kehidupan keseharian masyarakat muslim, saya memahami karena tadi kita memasuki Ramadan dengan anomali, yaitu anomali makan-makan, bermain-main, ya, dan yang ketiga produktivitas etos kerja menurun drastis, dan ini harus dirubah sedemikian rupa menjadikan Ramadan sebagai saatnya mempersedikit makan. Yang kedua adalah saatnya Ramadan ini bersungguh-sungguh dengan ibadah dan taqarrub kepada Allah. Dan yang ketiga, jangan lupakan prestasi dalam kehidupan sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, sebagai apapun begitu ya. Dengan tentu saja tadi saya katakan mulai dari diri sendiri, mulai dari Ramadan sekarang ini, dan mulailah dari hal yang bisa kita kerjakan. Jangan cari yang sulit-sulitnya dulu, cari yang gampang-gampangnya aja. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih. Cukup? Ibu-ibu ada lagi? Cukup? Kayaknya cukup ya. Cukup? Ada lagi pertanyaan, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Sudah paham semua? Alhamdulillah. Tinggal diamalkan aja. Tinggal diamalkan. Memang sangat jelas sekali. Alhamdulillah. Jazakallah khair, Ustadz Hilman. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi bekal buat kita selama Ramadan ini, paling tidak
untuk mencapai hasil